Malam Bapak Uskup. Selamat malam. Ya. Terkait dengan penunjukan atau pengangkatan Bapak Uskup sebagai yang awalnya sebagai Uskup Amboina kemudian menjadi Uskup Agung Merauke. Bisa diceritakan sedikit seperti apa kronologi atau prosesnya sampai Bapak Uskup kemudian bisa dipilih menjadi Uskup Agung Keuskupan Merauke. Jadi dalam gereja Katolik pemilihan uskup itu memang tergantung dari paus. Kita tidak bisa menentukan sendiri. Jadi waktu saya ditunjuk sebagai Uskup Amboina, waktu saya ditunjuk juga sebagai Administrator Apostolik Keuskupan Agung Merauke, dan sekarang sebagai Uskup Agung Merauke, semuanya ya merupakan penunjukan, merupakan ya perutusan ya. Jadi ya sudah dikatakan saya menjadi Uskup Agung Merauke oleh Paus Fransiskus, saya terima dengan ikhlas, walaupun kalau pikir saya udah 71 tahun, juga saya punya kekurangan kesehatan, juga kaki dan jantung sudah dioperasi ya. Sebenarnya banyak kekurangan, tapi mungkin bagi Allah kekurangan itu tidak bisa menjadi halangan, karena pasti Tuhan akan melengkapi kekurangan ini, karena saya melaksanakan perutusan Allah, bukan perutusan diri sendiri. Jadi sekali lagi tentu saya cuma mengatakan ya terima kasih kepada Tuhan atas penunjukan ini. Tetapi mungkin hal yang bagus juga yang merupakan refleksi saya ya. Saya pindah dari Keuskupan Amboina ke Keuskupan Agung Merauke. Sebenarnya ini mengatakan sejarah berputar. Kalau dulu orang Tanimbar, orang Maluku, mereka melaksanakan pewartaan di Papua, khususnya di Papua Selatan, ya, sehingga banyak orang Katolik di sana. Sekarang Uskup Amboina ya seperti dikirim lagi ke sana, ya, karena ya menurut orang katakan mungkin uskupan lagi cocok untuk menghadapi ada gejolak-gejolak di di Papua ya. Bahkan mereka katakan mungkin apa yang uskupan lagi buat di Amboina sebagai yang berjuang membuat perdamaian dan rekonsiliasi, mungkin uskupan lagi bisa sumbangkan pengalaman ini di Papua, dan saya rela juga. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi, kehadiran saya di Papua Selatan merupakan sumbangan sebenarnya besar dari umat Katolik di Keuskupan Amboina, termasuk juga umat Katolik di ini. Jadi sumbangan orang Papua Selatan harus berterima kasih kepada orang Maluku. Ya, seperti mereka harus berterima kasih kepada guru-guru dari sini dan Tanimbar mengajar di sana. Sekarang juga mereka harus berterima kasih karena Uskup Amboina sekarang diangkat menjadi Uskup Agung di Papua sana Selatan. Kemudian status sebagai Uskup Administrator Keuskupan Amboina bisa dijelaskan? Jadi artinya begini ya. Jadi saya masih tetap uskup di Keuskupan Amboina sebagai administrator apostolik. Jadi masih yang mengurus ini keuskupan, tapi dengan pengangkatan dari paus sendiri. Saya diangkat oleh paus menjadi administrator apostolik. Dalam rangka juga nanti mempersiapkan munculnya uskup baru di sini ya. 1 atau 2 tahun ya, terserah ya. Jadi tetap sebenarnya saya masih uskup di sini ya, masih memimpin, masih ya pokoknya segala kekuasaan seorang uskup masih udah berlaku di sini. Jadi itulah artinya ya. Apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan uskup baru? Ya tentu saja ya. Tentu kalau ada pertanyaan dari duta, karena yang menentukan juga Duta Besar Vatikan ya. Bukan saya, dia yang akan meminta daripada saya siapa calon-calon yang terbaik untuk keuskupan di sini. Tentu saya akan mengirim ini calon-calon yang terbaik, misalnya 3 atau 4 orang gitu. Nanti kemudian Duta Besar Vatikan sendiri dan mencari tahu tentu
dia punya kebebasan untuk bertanya kepada pastor ini, orang ini cocokkah atau tidak, orang ini benar bagaimana toh. Tetapi diawali dengan uskup administrator yang mengirim nama-nama kepada beliau dari antara, bukan cuma dari antara para pastor yang bekerja di Keuskupan Amboina, pada semua pastor. Soalnya gereja Katolik itu sangat terbuka ya, menjadi uskup bukan hanya dari tempat itu, tapi dari mana saja. Yang penting bagi dalam gereja Katolik, uskup yang baik. Tidak melihat asal dari mana. Seperti saya asal dari Manado, tapi datang uskup di sini. Jadi saya berharap sekali umat Katolik di sini ya menerima siapa saja yang menjadi uskup di sini. Ya seperti mereka menerima saya ya, orang-orang dari daerah itu atau tidak, atau dari luar daerah itu ya. Apakah juga mempersiapkan? Juga sama saja. Jadi saya juga 3-4 tahun itu mempersiapkan juga uskup baru di sana ya, Merauke ya, 2 keuskupan yang saya persiapkan. Nah ini yang ya satu rahasia kenapa saya yang diminta untuk ya mempersiapkan pengganti dari 2 keuskupan ini. Memang Duta Besar Vatikan mengatakan kepada saya ya semoga pengganti uskup di sini dan di Merauke mempunyai kaliber ya, boleh dikatakan seperti uskup Mandagi ya, mempunyai satu cara memimpin seperti saya. Saya pikir saya memimpin biasa-biasa saja, tapi orang menilai bagus, saya tidak tahu juga. Orang yang menilai saya memimpin biasa saja ya, dengan cara-cara saya dan sebagainya. Dan mungkin ini yang juga saya harap ya atau dikehendaki oleh duta besar atau ada pastor-pastor lain juga, itu diwariskan kepada uskup yang baru, baik di Merauke maupun di sini. Tadi dalam penjemputan umat sangat antusias dan berterima kasih dengan apa yang Bapak Uskup telah lakukan untuk Keuskupan Amboina. Ada kebanggaan tersendiri dari umat. Ya. Mungkin Bapak Uskup mau menyampaikan apa untuk umat di Keuskupan Amboina? Tentu saya ucapkan terima kasih karena saya menjadi uskup juga karena dididik oleh umat ya. Jadi ini saya hasil pendidikan dari umat Keuskupan Amboina, dan saya menjadi begini juga karena pendidikan umat. Jadi terima kasih kepada umat Keuskupan Amboina, dan juga tentu saja terima kasih bahwa umat Keuskupan Amboina telah merelakan juga putra-putranya yang terbaik untuk menjadi imam di sini, sehingga ketika saya mulai baru 6 imam projo, sekarang sudah lebih dari 100 dan banyak calon-calon juga di seminari-seminari baik untuk MSc maupun projo. Ini luar biasa, berarti ini kerelaan besar dari umat Keuskupan Amboina untuk memberikan anak-anak mereka untuk pelayanan di keuskupan ini ya. Tadi sempat dalam penyambutan itu Bapak Uskup menyampaikan bahwa iman Katolik di Langgur itu tidak boleh sirna. Iya. Kira-kira Bapak Uskup menilai iman Katolik di Langgur sebagai daerah martir ini seperti apa? Ya, karena saya mulai lihat ada gejala-gejala modernisasi di sini, sekularisme, di mana orang lebih mementingkan ya materi, mungkin kekuasaan, jabatan, sehingga tidak sadar lagi tentang iman Katoliknya yang harus dibuktikan dengan rajin ke gereja. Iman Katolik itu harus dibuktikan dengan persaudaraan. Walaupun ada pemilihan pejabat atau bupati, oke, ada pemilihan, ada persaingan, tapi tidak terjadi konflik, perpecahan, karena kembali lagi itu iman Katolik ini yang mempersatukan kita ya. Jadi janganlah isu-isu politik dan isu-isu lain menghancurkan ini iman Katolik. Bahkan iman Katolik harus menginspirir yaitu gerakan-gerakan politik di sini, bukan sebaliknya kita terbawa oleh gerakan politik ya akhirnya iman kita hancur. Itu yang saya mulai lihat, ada gejala-gejala melihat dengan adanya pilkada ya yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan ada pertentangan ya sebagai umat, dan itu tidak baik. Atau saya melihat misalnya mulai ada
mungkin di masa lalu, tidak tahu sekarang, mulai ada karaoke atau mulai ada narkoba ya. Ada banyak umat juga mulai terlibat di dalam hal-hal yang tidak benar. Berarti sebagai pertanyaan, sampai sejauh mana ini iman Katolik sudah meresap kepada umat, atau ya di Langgur sendiri merupakan desa juga dengan Katolik, ya mungkin ya sudah mulai dibiarkan orang jual tanah atau jual rumah hanya karena duit, tidak sadar bahwa sebenarnya Langgur adalah sebuah desa juga Katolik. Bukan berarti kita tidak terbuka saja kepada orang lain, silahkan, tetapi jangan akhirnya umat Katolik tersingkir dari sini menjadi penonton ya. Jadi terakhir harapan Bapak Uskup kepada umat. Harapan saya ya supaya umat Katolik Keuskupan Amboina, khususnya yang di wilayah kecil dan besar, supaya tampil sebagai gereja Kristus yang benar, di mana artinya ada persaudaraan ya, tidak ada konflik-konflik ya, boleh persaingan tapi tidak terjadi perpecahan. Kemudian ibadah-ibadah betul-betul dirayakan di mana-mana, kan sebagai tanda orang mau berbakti kepada Tuhan, bahwa Tuhan diutamakan, bukan hal-hal dunia diutamakan ya. Dan juga tanda bahwa gereja Kristus ada di sini, bahwa orang suka hidup memberi kesaksian dengan kata-kata dan perbuatan mereka, berevangelisasi ya, membawa nama Kristus kepada siapa saja, terutama dengan contoh dan teladan. Kemudian juga ya tanda bahwa gereja Kristus hidup di sini. Harapan saya bahwa orang suka berkorban ya, tidak ingat diri, menjadi martir ya, seperti Monsinyur Yohanes Ars, supaya warisan dia berani berkorban demi Kristus jadilah, harus menjadi sifat juga dari orang-orang umat di Maluku Tenggara ini, khususnya di Langgur ini. Dan juga tanda dari bahwa ada gereja Kristus hidup di sini ialah suka menolong, terlebih orang-orang yang miskin dan menderita, dari kekurangan bisa menolong orang lain, bukan ketika harus berlimpah dulu, tapi dari kekurangan bisa membantu orang-orang lain. Itu saja. Baik, terima kasih. Oke, makasih ya. Jika informasi ini bermanfaat, silakan like, komen, dan bagikan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar bersama Anda kami menjadikan channel berita KAI News menjadi lebih baik.